Silakan duduk saudaraku. Shalom saudara, senang bisa berjumpa kembali hari ini. Minggu lalu kita berjumpa dalam acara HUT ke-12 GB Icon. Dan hari ini kita dalam ibadah raya hari Minggu. Saudara, saya berdoa supaya ibadah raya hari Minggu kita bukan sekedar formalitas atau liturgis, tetapi biarlah ada satu kehidupan yang mengalir saudara ya, dari tempat ini, dari panggung ini, dari mimbar ini ada sesuatu kehidupan yang mengubahkan setiap kita. Sehingga setiap kali saudara beribadah di tempat ini, saudara tidak sekedar beribadah, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Saudara berapa rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Ya, saya berdoa supaya kita semua setiap kali ibadah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu saya menyampaikan ada 3 hal saudara ya, untuk kita ketahui dalam rangka HUT GB Icon yang ke-12, The Greatness of God. Ada 3 hal, apakah saudara masih ingat ya, 3 hal itu? Ya, tadinya saya mau kasih kuis saudara ya, kasih hadiah yang bisa jawab langsung tanpa melihat catatan. Saya siapkan uang saudara, tapi setelah timbang-timbang, gak usah deh ya, hanya untuk pelajaran kita semua aja saudara ya. Saya berdoa supaya setiap kali saudara mendengar firman tidak hanya mendengar, tetapi saudara bisa catat, saudara perhatikan, saudara ulangi, dan yang paling penting adalah untuk dilakukan saudara ya. Minggu lalu saya menyampaikan bagaimana kita, intinya adalah kita harus mengasihi pribadi Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan, dan menghargai karya Tuhan ya. Ini penting sekali saudara. Ya, kalau tadi kita mendengarkan Voice of Pentecost, di situ dikatakan bahwa pertumbuhan itu harus disengaja, saudara. Pertumbuhan iman atau pertumbuhan apapun itu harus disengaja. Artinya kita yang harus mengerjakan. Kita tidak bisa minta, Tuhan biar imanku bertumbuh, nggak bisa, saudara. Tuhan, kalau mungkin anak kecil begitu ya, masih bayi atau mungkin masih Tuhan biar Tuhan anak ini bisa jadi besar, dengan sendirinya nggak mungkin, saudara. Ya, secara khusus iman juga demikian. Pertumbuhan rohani kita juga demikian, itu harus sengaja ya, harus disengaja. Artinya harus disengaja untuk bisa bertumbuh. Saudara, ketika saya renungkan saudara ya, memang Tuhan ingin kita semua bertumbuh ya. Karena itu sekali lagi minggu lalu kita diajar untuk kita betul-betul mengasihi pribadi Tuhan. Kalau yang selama ini mungkin jauh dari Tuhan, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Ya, kita pengen Tuhan dekat sama kita, tapi apakah kita mau kita dekat sama Tuhan ya. Belajar untuk menghargai kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Sadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Sehingga kita tidak takut lagi, tidak bingung lagi, tidak gelisah lagi. Tapi juga kita menjadi serius dan sungguh-sungguh dan tidak main-main. Dan kita diminta untuk menghargai atau karya-karya Tuhan ya, menghargai karya-karya Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan, menghargai karya-karya. Nah, hari ini saudara, ketika saya berdoa, Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk berbicara mengenai terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Ya, terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Boleh ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Kata terpelihara ini berbicara mengenai, ini bagian kita saudara. Ya, kita yang harus memelihara, bukan hanya Tuhan yang memelihara. Saudara, kalau saudara supaya bisa lebih mengerti bagaimana terpelihara dengan sempurna dan tidak bercacat, saya ingin ajak saudara melihat gambar ini ya. Ada di Oppenheimer Blue Diamond Ring ya. Saya bukan ahli diamond saudara, tapi saya coba lihat-lihat ya, the most expensive diamond in the world gitu. Saya coba lihat di mondialjeweler.com, itu ada, ini yang kedua nih saudara ya. Di Oppenheimer Blue Diamond Ring harganya dibanderol katanya 57,5 juta US dollar. Harganya lebih kurang kalau dihitung-hitung sekitar 800 miliar. I cannot imagine saudara ya. Saya nggak bisa bayangin. Is it true? Ya, apa benar saudara ya? Mungkin bagi saudara yang tahu ya, yang ngerti ini ya. Tadinya saya nggak mau pasang harganya saudara, tapi saya coba cek di beberapa memang dituliskan 57,5 juta dolar. Ya. Nah, andai kata saudara dikasih diamond ring ini saudara ya, di Oppenheimer Blue Diamond Ring,
kira-kira akan saudara apain? Ya. Saya percaya bahwa saudara pasti akan jaga, saudara akan pelihara dengan baik. Dan usahakan supaya tidak bercacat, saudara. Kenapa? Ya karena bagus, mahal harganya, saudara ya. Saya coba lihat lagi, saudara, harga emas sekarang ini 1 kilogram berapa ya? 1000 gram itu kilo. Ternyata 1 miliar loh, saudara. Emas 99,99% ya murni. 1 miliar. Nah kalau saudara dikasih ya emas 1 kilo atau apalagi punya banyak seperti ini, saudara ya. Pasti saudara juga jaga, saudara pelihara. Saudara nggak akan tadi diamond ring itu saudara taruh sembarangan, atau emas diamond ini saudara, atau emas batangan ini saudara taruh juga sembarangan, ya acak-acakan, pasti saudara pelihara sedemikian rupa, saudara. Yang saudara jaga, jangan sampai cacat. Kalau emas batangan ini jangan sampai pecah ujungnya, tiba-tiba hilang sepotong begitu ya saudara. Ada yang saudara akan jaga sedemikian rupa, begitu juga dengan diamond ring tadi. Nah, mengapa kita jaga pelihara sedemikian rupa saudara sampai tidak bercacat? Karena memang ada nilai yang mahal sekali, saudara. Boleh sebutkan kata sama-sama, ada nilainya. Ya, ada nilai. Kalau nggak bernilai ya kita buang. Ya. Karet gelang, kadang-kadang saya waktu masih kecil, papa saya, tante saya itu karet dipungut. Ya, saya pikir karet dipungut buat apa? One day kamu akan perlukan katanya. Gitu, saudara. Saya dengan males pungut juga itu karet. Ya dipungut nih, karet ini nggak berharga. Tapi papa saya sama tante saya suruh pungut. Nah one day memang satu saat saya perlu karet, saudara. Terus papa bilang, betul kan kamu perlu karet itu? Itu only karet gelang, saudara. Loh, karet yang kita seperti nggak ada nilainya masih ada, apalagi yang seperti itu. Tapi yang kedua, saudara, kenapa kita pelihara, kita jaga supaya tidak bercacat itu karena ada tujuannya, saudara. Kenapa kita simpen? Kenapa nggak dibiarin aja, digeletakin aja? Ada tujuannya kenapa kita beli, kenapa kita simpan, sudah kita punya, kita milikin, pasti ada tujuannya. Ada yang mungkin untuk investasi lagi, ada yang mungkin untuk nanti dipakai pesta ke satu tempat tertentu, di mana saya harus pakai ini. Ada tujuannya, boleh ucapkan sama-sama, ada tujuannya. Ada nilainya, ada tujuannya, tapi juga harus ada usaha untuk memelihara itu, menjaga itu. Supaya jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan sampai cacat, saudara. Jadi ada nilainya, ada tujuannya, ada usahanya. Kita jaga sedemikian rupa. Sekarang bagaimana dengan keselamatan dan kekudusan yang kita miliki dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan? Apakah kita menilai lebih daripada benda-benda tadi, saudara? Ironisnya, saudara, kadang-kadang karena benda tadi lebih kelihatan dan keselamatan serta kekudusan itu tidak kelihatan, maka dinilai lebih rendah daripada benda-benda tadi, saudara. Kita tidak peduli, ada banyak orang yang mengabaikan imannya demi untuk sesuatu, saudara, yang bukan rohani. Ya, demi untuk jabatan, demi untuk uang, demi untuk popularitas, demi untuk segala macam. Ya. Itu menunjukkan bahwa buat mereka keselamatan dan kekudusan itu tidak berarti dibandingkan dengan materi-materi tadi. Padahal Tuhan Yesus bilang, ya, dengan sekalipun kamu memiliki seluruh dunia, saudara ya, tapi kamu kehilangan nyawanya, untuk apa semuanya? Apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawa? Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita tidak mengabaikan nilai dan tujuan daripada keselamatan dan kekudusan itu. Untuk bisa mengerti akan hal ini lebih lagi, saudara, saya ingin mengajak kita membaca Markus 10 ayat 17 sampai 22. Ya, ini satu perikop di mana saudara juga mungkin sudah mengetahui garis besarnya adalah kira-kira ada seorang muda yang kaya itu datang kepada Yesus, ya. Dikatakan ayat 17, waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Artinya ada usaha untuk ketemu sama Yesus. Itu bagus sekali, saudara. Dan dikatakan sambil bertelut di hadapannya, dia seperti tersungkur menyembah. Ya, ini bagus sekali. Dan dia bertanya, saudara, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi saudara, bagi dia itu usaha untuk bertemu dengan Yesus dan juga tersungkur atau menyembah Yesus itu kurang cukup untuk bisa memperoleh hidup yang kekal itu bagi dia, ya. Nah, pada waktu itu Yesus berkata ayat 18,
Mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Bukan berarti Yesus bilang, saya ini orang bukan baik-baik loh, bukan orang baik, enggak begitu saudara. Maksudnya adalah jangan kamu bikin standar kebaikan itu atas manusia saudara. Kamu harus bikin standar kebaikan itu dengan standar Allah saja saudara. Dan ayat 19 dikatakan begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi Yesus waktu itu lagi menjelaskan saudara. Kamu udah dengar kan perintah ini yang horizontal saudara ya. 10 hukum Taurat itu horizontal. Yesus baru ngomong tentu mengetahui, kamu mengetahui. Dan langsung dijawab saudara. Ayat 20 dikatakan orang muda yang kaya itu berkata kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya, seolah-olah Yesus pengen tanya, jadi what do you want gitu. Kamu mau ngapain lagi sekarang? Ya. Tapi Yesus saudara melihat dia, Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya. Ada sesuatu saudara ternyata yang Yesus pingin kasih pelajaran sama dia. Lalu Yesus berkata begini, hanya satu lagi kekuranganmu. Berarti kalau kita nilainya 100 itu saudara 99 dia sudah penuhi. Ya. Ternyata Yesus bilang, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara kalau perhatikan kata-kata Yesus ini, saudara, ini satu tantangan buat si orang muda yang kaya itu. Ya kalau saya mengajak kita mengaplikasikan itu kepada diri kita, ketika Tuhan Yesus berkata, saudara pergilah, jualah aset-asetmu, ya, semua aset yang ada termasuk tadi diamond ring, emas batangan, termasuk deposito dan sebagainya, jual semua yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin for free. Ya. Jadi saya gimana? Nol. Ya. Maka setelah kamu itu, maka kamu tuh akan beroleh harta di sorga. Jadi kalau di trade in, kamu jual semuanya, kamu bagi-bagi, and you will get the treasure from heaven. Ya. Lalu setelah itu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara coba kalau saudara renungkan seperti ini, what is your answer? Can you say, siap, gitu ya, deal. Atau seperti orang muda ini saudara, ayat 22, mendengar perkataan itu yang menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Kata-kata sebab banyak hartanya ini, kita harus renungkan hari ini. Kenapa saudara hartanya begitu banyak dan dia bilang begini, untuk mendapatkan hidup yang kekal atau mendapatkan harta sorgawi itu yang katanya beroleh harta di surga dan mengikut engkau, saya harus jual seluruh aset, saya bagi-bagian orang miskin, saya nol, terus saya ikut. Wah, kalau orang Surabaya mungkin bilang nggak cocok ini, nggak cocok. Rugi dong saya, masa menukarkan yang saya punya ini demi untuk mengikut Yesus. Katanya nanti dapat harta di sorga yang saya nggak lihat saudara. Saudara ini satu tantangan buat kita. Waktu saya merenungkan akan hal ini, berapa banyak kita tanpa kita sadari saudara, menilai Yesus itu lebih rendah daripada harta yang kita miliki. Menilai hidup yang kekal yang Tuhan Yesus sudah berikan, keselamatan, kekudusan itu lebih rendah daripada harta yang kita miliki. Jadi orang muda itu kenapa dia pergi saudara dengan kecewa karena hartanya banyak saudara, karena orang kaya itu memberikan nilai untuk Yesus dan hidup yang kekal lebih rendah dibandingkan dengan harta yang dimilikinya. Rugi dong ya. Kalau saya disuruh beli aqua yang satu plastik begini saudara dengan harga 1 juta, sorry ya gitu saudara. Ya, sorry kemahalan. Pak ini untuk cari dana loh. Cari dana buat bangun gereja Pak. Satu, ya tapi jangan kebangetan dong. Masa aqua segini jual 1 juta gitu saudara. Itu kita bisa komplain seperti itu. Nah, how about kekudusan kita, keselamatan kita? Kadang-kadang Tuhan minta sesuatu yang sebetulnya dari Dia juga. Kita nggak bisa berikan itu. Dan yang kedua, kenapa orang muda itu pergi ngeloyor saudara dengan sedih, dengan kecewa. Karena hartanya banyak, karena dia tidak memiliki tujuan untuk mengikuti Yesus. Dia mulai renungin lagi, habis itu terus saya nggak punya apa-apa suruh ngikutin Yesus. Ngapain ikutin Yesus? Nggak jelas ini, mau kemana Yesus?
Dia siapa saudara? Dia cuma punya tahu bahwa dia orang hebat, tapi kemana? Nggak jelas saudara. Kadang-kadang kita mengikut Tuhan juga mungkin seperti itu. Datang ke gereja nggak punya tujuan yang jelas. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin kita bilang, nanti saja. Karena kita nggak punya tujuan yang jelas. Ya. Mungkin pelayanan juga demikian saudara. Kadang-kadang kita bisa abaikan karena tidak punya tujuan yang jelas, tidak mengerti tujuan yang jelas. Akibatnya saudara, orang muda yang kaya itu tidak berani melakukan apa yang disampaikan Yesus kepadanya. Dia mikir-mikir dulu saudara. Hari ini saya ingin ajak kita untuk mengerti lebih dalam lagi saudara. Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23-24 dia katakan begini, dia mengajak atau dia berdoa untuk jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Dia berkata dalam ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kata semoga ini saudara, ini satu doa, satu kerinduan, satu keinginan dengan sangat. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita ini, atau tubuh, jiwa, dan roh daripada jemaat di Tesalonika itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Artinya ada usaha yang harus dilakukan saudara. Dikatakan ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Ini doa Paulus saudara. Kenapa Paulus berdoa demikian? Karena ada banyak orang yang mengabaikan roh, jiwa, dan tubuhnya. Tubuh, jiwa, dan rohnya itu tidak dipelihara dengan sempurna. Bahkan jadi bercacat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Paulus mengingatkan dan mengerti akan hal ini saudara. Kalau Tuhan Yesus datang, itu tidak bisa tidak. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Saudara, saya ingin ajak kita baca versi daripada New Living Translation-nya dari ayat yang sama, dikatakan begini. Supaya saudara lebih nangkep lagi ya. Now may the God of peace make you holy in every way. Saudara. Ya, Tuhan itu doanya adalah supaya Tuhan itu membuat kita ini kudus dalam setiap jalan-jalan kita. Artinya dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap penglihatan, pendengaran, langkah kita, itu kita berada di dalam kekudusan Tuhan. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Dan Paulus berdoa, saudara, supaya roh, jiwa, dan tubuh keseluruhan ini be kept blameless. Ya, be kept blameless ini terpelihara, dijagain saudara. Bukan dengan usaha kita, tapi dijagain, dipelihara, dilindungin oleh kita sendiri. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan dikatakan God will make this happen. For he who calls you is faithful. Jadi Tuhan pasti akan kerjakan itu di dalam diri kita. Saya percaya hari ini juga merupakan bagian that God is making this happen in your life and my life, saudara. Lagi Tuhan kerjakan. Ya. Nah, kalau kita baca ayat tadi, maka kekudusan itu mencakup keseluruhan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kekudusan itu bukan roh saja, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Dan kekudusan itu terkait dengan keselamatan kita, saudara. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Artinya saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga, tidak akan masuk dalam kekekalan yang kudus yang di surga. Dan kekudusan serta keselamatan itu harus terpelihara sempurna dengan tak bercacat, ya, harus terpelihara atau harus dipelihara dengan sempurna tanpa bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini bagian kita, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa memang bagian kita Tuhan sendiri akan memampukan agar kekudusan dan keselamatan itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Yang mengerti katakan amin. Saudara mungkin bertanya, jadi yang dimaksud dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sempurna itu yang kayak apa? Saudara bayangkan, mana bisa Pak tubuh sempurna? Kan ada orang-orang yang buta secara jasmani, mungkin tidak punya tangan. Saudara, Tuhan ingatkan, tubuh sempurna artinya saudara kita harus jaga supaya tubuh kita ini sehat. Itu yang pertama. Ya. Jadi perhatikan saudara, ini kan kalau tubuh kan ya bagian luar kita ini juga saudara ya. Supaya kita jaga apa yang kita makan, waktu kita istirahat, kita tubuh ini kita jaga saudara. Ya kalau misalnya jadi sakit, ya jadi nggak sempurna tubuh kita. Tapi kalau misalnya ya Pak, waktu saya terima Yesus sudah sakit jantung, gimana Pak? Oke, it's another thing.
kita bisa katakan bahwa oke lah ya. Yang penting sekarang adalah bagaimana pada waktu kondisi kita apapun, kita menggunakan panca indera kita untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan tidak bertentangan dengan firman-Nya. Tubuh yang paling penting adalah bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang berkenan pada Tuhan. Jangan ucapin hal-hal yang tidak berkenan. Pakai mulut kita, saudara. Telinga kita mendengar yang bagus, mata kita juga melihat. Ini tubuh, tangan kita, kaki kita. Ya, waktu kita melakukan sesuatu dengan tubuh kita, apakah kita melakukan yang berkenan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan supaya kita menjaga tubuh kita supaya sempurna, saudara. Ya, mulut, mata, telinga, ya, tangan, kaki, bahkan indera pengecap kita, saudara, itu bicara makanan yang enak-enak tapi tidak menyehatkan, saudara ya. Saya melihat ada yang tertawa di sini, mungkin iya Pak, saya kadang-kadang nggak jaga mulut, bukan hanya mulut ngomongan aja, tapi makanan juga sikat, padahal sudah tahu ya, saudara. Nah hari ini biar kita jaga tubuh kita supaya sempurna. Yang mau katakan amin, saudara. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi bagaimana kita menjaga, memelihara jiwa kita supaya bisa terpelihara dan tidak bercacat? Mulai saudara sejak kita terima Yesus itu kita sudah dikuduskan, maka kita mulai jaga pikiran kita, jaga perasaan kita, jaga keinginan kita supaya melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan dan tidak bertentangan dengan firman-Nya. Saudara, tadi saya lupa membacakan ayatnya di dalam menjaga tubuh ya. Matius 5 ayat 29-30, di situ dikatakan tubuh kita itu kalau misalnya mata kita menyesatkan kita disuruh cungkil, tangan kita menyesatkan kita suruh buntungin, kaki kita melangkah yang tidak berkenan suruh puntungin, saudara. Itu maksudnya adalah jaga sedemikian rupa ya. Jangan sampai kita melakukan yang tidak berkenan. Nah sekarang jiwa, Tuhan ingatkan sudah dalam Filipi 4 ayat 8, mari kita mulai belajar memikirkan hal-hal yang baik, yang sedap didengar, ya, yang murni, ya, yang disebut kebajikan, semua saudara kita mulai pikirkan, merasakan juga demikian. Ya. Pikirkan perkara yang di atas, Filipi 2 ayat 5, memakai pikiran dan perasaan Kristus, saudara, yang tidak mementingkan diri sendiri. Efesus 5 ayat 17, ya saudara, jangan biarlah kita jangan menjadi bodoh, tapi usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita belajar, saudara. Ya, jaga, pelihara. Jangan pikirkan, rasakan atau kehendaki yang tidak berkenan, tapi justru yang berkenan dan tidak bertentangan. Nah, rohnya bagaimana, saudara? Yang harus kita pelihara. Supaya kita pelihara selalu menyala-nyala, antusias, semangat dan bergairah dengan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudara sudah mulai lemah, loyo, letih, lesu, berbeban berat, saudara ya, spiritnya itu kurang semangat, kurang antusias, kurang bergairah, saudara mesti cepat-cepat nih saudara ya. Beresin lagi supaya tetap menyala-nyala, supaya terpelihara lagi saudara. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu hanya penuh dengan anggur saudara, karena anggur memabukkan, tapi penuhlah dengan roh. Galatia 5 ayat 16 katakan, biarlah hidupmu dipimpin oleh roh saudara. Ya kalau kita mengerti akan hal ini, maka tubuh, jiwa, dan roh kita akan terpelihara. Namun gimana supaya bisa terpeliharanya, bukan sekedar terpelihara, hari ini bisa kita pelihara, tidak bercacat, tapi besok-besok udah gak terpelihara lagi. Bagaimana agar roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus? Yang mau boleh angkat tangannya, nyatakan pada Tuhan, saya mau Tuhan. Tuhan ingatkan ada 3 hal saudara. Yang pertama, kita harus menghargai keselamatan dan kekudusan yang Tuhan berikan itu dengan benar. Ya, saudara, sekali lagi keselamatan dan kekudusan itu bukan usaha kita, tapi Tuhan berikan kepada kita. Ya, sejak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan katakan kamu diampuni dosanya, kamu dikuduskan, kamu sudah menerima keselamatan, kamu berhak masuk surga, saudara. Bagaimana kita ditebus, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal harganya. Hari ini kita akan peringati lewat perjamuan kudus. Kadang-kadang kita enggak melihat perjamuan kudus ini sebagai satu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang luar biasa, saudara. Ya bagaimana kita bisa menghargai keselamatan dan kekudusan itu.
Jadi supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus menghargai keselamatan dan kekudusan itu dengan benar. Ucapkan sama-sama, menghargai. Ya, ingat, menghargai, 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 menghargai. Saudara mulai menghargai. Yang kedua, saudara, bukan hanya menghargai keselamatan dan kekudusan dengan benar, nilainya mahal sekali. Ya, nggak ada kita bisa bayar untuk terima keselamatan, nggak bisa bayar, saudara. Tuhan Yesus sudah bayar dengan lunas dan dikasih gratis. Tapi yang kedua, kita harus mengerti tujuan Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kita ini apa. Kalau enggak, kita cuma mengerti tadi nilainya diamond ring itu, oh sekian ratus miliar, oh mahal. Tapi tujuannya apa? Kamu punya seperti itu. Kamu pengen punya atau kamu dikasih itu, ada nggak tujuannya? Atau cuma disimpan aja? Ternyata kita harus mengerti tujuan Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kita supaya kita masuk surga, supaya kita tidak binasa. Yohanes 3:16 jelas sekali, saudara, ya, supaya kita tidak binasa. Jadi kalau kita merenungkan betapa mahalnya keselamatan, kekudusan, kita sudah memberikan nilai yang mahal, kita menghargai. Maka yang kedua, supaya saya masuk surga, kita akan menjaga, saudara. Kita nggak akan membiarkan, kita nggak akan menukarkan dengan hal-hal yang lain yang membuat keselamatan dan kekudusan kita itu hilang. Karena itu yang ketiga tadi, kita harus jaga dan memelihara keselamatan dan kekudusan itu dengan baik, saudara. Kita harus pelihara. Dan janji Tuhan, saudara, Tuhan itu sendiri yang akan menggenapi. Tuhan yang akan memampukan kita, saudara. Asal kita mau, Tuhan saya mau jaga. Seperti tadi, saudara, ya, tadi saya katakan waktu saya duduk di sana, tiba-tiba Tuhan, kok rasanya Tuhan saya kok tega-teganya ya. Mungkin ada kata-kata yang masih nggak berkenan. Karena kadang-kadang mungkin sesama kita, ya, mungkin dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan mertua kita, dengan menantu kita ngomong kasar, saudara. Kok kita nggak ada rasa sepertinya, aduh saya salah ya gitu. Nah kita belajar, saudara. Kita belajar, ya, jaga pelihara keselamatan dan kekudusan. Bagaimana caranya? Mau tidak mau kita harus baca Alkitab tiap hari. Baca terus, isi penuh. Kalau kita isi penuh, saudara, maka yang keluar juga firman. Ya. Kalau saudara record atau rekam, saudara, ya, dalam satu rekaman, apakah di voice call gitu ya, mungkin saudara rekam di WA itu, shalom saudara, apa kabar? Waktu dia putar lagi, saudara, waktu dikeluarin, nggak mungkin, lu lagi ngapain? Nggak mungkin, saudara, ya. Apa yang saudara masukin, itu yang akan keluar. Waktu saudara masukin seperti itu yang akan keluar. Saudara masukin ilmu kedokteran, saudara, nggak akan keluar. Ilmu teknik, saudara, apa yang saudara masukin. Begitu juga dengan kekudusan, keselamatan, saudara, ketika masukin firman Tuhan, maka itu akan keluar, ya, hal-hal yang baik. Kedua, hidup dipimpin Roh Kudus. Ya. Mau tidak mau kita harus belajar, ya, menempatkan diri Roh Kudus lebih dahulu, prioritasnya apa yang Roh Kudus tuntun pimpin. Dan terakhir yang ketiga ini, saudara, kita harus berada dalam komunitas rohani yang baik. Ya, saya berdoa supaya saudara menemukan komunitas yang rohani yang baik di tempat ini. Ya. Kita berusaha supaya menjadi komunitas rohani yang baik di tempat ini. Ya, saudara boleh bergabung dengan pelayanan-pelayanan yang ada, saudara boleh bergabung dengan cell group atau cool yang ada, saudara, ya. Kita mau jadikan tempat ini atau kita semua sebagai komunitas rohani yang baik. Saudara tidak bisa sendiri, ya. Karena kalau sendiri itu kita mau jalan cepat memang bisa sendiri. Tapi kalau kita mau jalan jauh sampai Tuhan Yesus datang kembali, saudara, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus bersama-sama. Saya berdoa hari ini saudara menangkap sesuatu dari Tuhan, bahwa Tuhan memang menginginkan, saudara, kita menjaga, ya, keselamatan kekudusan kita supaya terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ora basikara laba. Irala basyandara labo sikara. Hirabakata basyadaba. Ambil waktu sejenak, saudara. Kita renungkan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Pertumbuhan itu memang harus disengaja. Kita harus ambil keputusan hari ini, saudara. Mari kita renungkan betapa mahal keselamatan dan kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Mungkin selama ini kita tidak menyadari betapa tinggi nilai yang harus Tuhan Yesus berikan, saudara. We never knew apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Bukan dengan emas dan perak dia menebus kita, tapi dia menebus kita dengan tubuh dan darahnya sendiri, yang hari ini kita ingat. Mari kita belajar untuk menempatkan keselamatan dan kekudusan yang Tuhan berikan ini lebih daripada apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Mungkin saudara pikir kalau saudara punya uang banyak, saudara populer, yang memiliki popularitas yang luar biasa, pengetahuan yang begitu banyak juga, saudara, posisi kedudukan yang tinggi juga. Saudara pikir mungkin itu begitu luar biasa. Tapi hari ini saya mau katakan ada yang lebih mahal dari semuanya itu, yaitu keselamatan dan kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Hari ini kita diminta, saudara, untuk menjaga keselamatan dan kekudusan yang Tuhan sudah berikan itu dengan sebaik-baiknya, supaya terpelihara dengan sempurna dan tidak bercacat. Jangan izinkan iblis mengambil, menyabotase, mencuri semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan biarkan itu, karena kita ditipu seperti Adam dan Hawa ditipu. Seolah-olah dengan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia akan jadi seperti Allah, bahkan dia akan memiliki segala sesuatu yang Allah miliki. Tipuan iblis adalah, kalau kamu punya harta banyak, kalau kamu punya kedudukan tinggi, kalau kamu punya popularitas yang luar biasa, kalau kamu punya pengetahuan yang brilian, kamu punya segala-galanya. Satu kebohongan besar yang iblis lakukan kepada kita. Hari ini saya ingin mengajak kita menilai keselamatan kekudusan lebih daripada segala apapun dalam dunia ini. Saya ingin juga ajak kita untuk melihat mengapa Tuhan memberikan keselamatan dan kekudusan itu kepada kita. Dengan satu maksud, supaya kita tidak binasa dalam hal-hal yang tidak baik berada di neraka, dalam penghukuman yang kekal di neraka. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dan hari ini kita bersyukur bahwa kita diberikan keselamatan dan kekudusan itu. Karena itu kita harus jaga, saudara. Jaga, pelihara dan jaga. Terus penuhi hidup kita dengan isi firman Tuhan. Biar kita hidupnya terus dipimpin Roh Kudus. Dan juga kita boleh berada dalam komunitas rohani yang baik, yang benar. Dan saya berdoa saudara menemukan itu di tempat ini. Kami mau jaga ya Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan ini, memelihara. Kalau materi saja, harta benda kami jaga sedemikian rupa Tuhan. Terlebih lagi hari ini Kau mengingatkan kami supaya kami menjaga roh, jiwa dan tubuh kami, supaya dalam keadaan tetap kudus, berkenan kepada Tuhan, supaya tetap ada dalam keselamatan yang daripada Tuhan, supaya terpelihara dengan sempurna dan tidak bercacat ya Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya tubuh kami Tuhan akan menghasilkan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Pikiran perasaan kami, yaitu jiwa kami juga hanya memikirkan, merasakan dan menginginkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan roh kami akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa biar setiap kami yang rindu akan hal ini juga Tuhan, Kau mau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Kau akan menggenapi semua apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Saudara yang berkata, Tuhan saya mau Tuhan, saudara boleh angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami terima. Hari ini kami percaya kami berbeda dengan waktu sebelumnya. Kami berubah Tuhan, kami tidak sama dengan waktu sebelumnya.
Kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini, kita akan melihat hasil yang luar biasa yang tidak sama dengan waktu sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita.